informasi tentang herbal atau bagaimana hidup sehat bersama herbal. Kalau dengan kopi gimana dok? Itu termasuk herbal nggak sih dok? Kalau misalnya minum obat diabetes udah, tapi makannya 1 porsi mie-nya 3, gitu kan ya tetap aja bunuh diri pelan-pelan. Hai sahabat-sahabat sepajak, kembali lagi kita dalam podcast Sepajak Talks di hari ini bersama saya dengan Torang. Ya, mungkin sahabat-sahabat sepajak sudah pada kenal dengan saya. Sekarang saatnya kita akan berdiskusi, bertanya jawab tentang bagaimana gaya hidup sehat, ya khususnya dalam mengenalkan ya cara hidup sehat melalui produk-produk herbal. Bersama saya sudah ada Dr. Prati Utami. Apa kabarnya dok? Baik Pak Torang. Wah puji Tuhan sehat dok. Ya Bu Dokter gimana kesibukannya selama ini, boleh diceritakan nggak dok terkait dengan kalau tadi sempat saya lihat di Instagramnya ada kesibukan mengajar, ada kesibukan memberikan konsultasi, silakan dok. Iya, terima kasih. Salam kenal teman-teman sepajak. Jadi saya ibu rumah tangga. Sekarang tinggal berdua karena anak-anak udah besar. Jadi kesibukan saya sehari-hari berkebun, mengajar. Ya tentu kalau mengajar mempersiapkan materi dan harus belajar ya Pak Torang ya. Betul. Karena sebenarnya ketika kita mengajar itu kita sebenarnya belajar seperti itu. Selain itu juga memberikan pendampingan kepada komunitas-komunitas yang memang memerlukan informasi tentang herbal atau bagaimana hidup sehat bersama herbal. Seperti itu. Siap dok. Dok mau tanya nih dok ya. Dokter kan kalau saya boleh bilang ada panggilannya lah untuk ke situ. Dan itu kan nggak lahir tiba-tiba kan dok ya. Bagaimana sih dok kalau boleh diceritakan dari awal dokter itu ya kalau saya boleh katakan tadi memenuhi panggilan untuk itu. Karena kan pasti kalau dikenalkan oleh orang, kalau kita nggak ada passion di sana kan pasti akan berhenti di tengah jalan, ya kan? Sekarang kan udah menggeluti sedemikian rupa, itu kurang lebih berapa lama dan awalnya gimana sih dok? Boleh ceritakan nggak dok? Oh iya. Jadi sebenarnya awalnya adalah dari suami malah. Dari suami. Jadi waktu itu saya kuliah di kedokteran, lalu selesai kuliah biasa dokter waktu itu saya lulus tahun 96. Ada program pemerintah untuk PTT, jadi pegawai tidak tetap di puskesmas. Saya menjalani itu selama 3 tahun. Setelah itu tes PNS. Tes PNS, sebenarnya saya diterima Pak. Terima ya. Bukan berarti kemudian ketika saya tidak melanjutkan karena apa-apa, tapi karena memang panggilan untuk hidup bersama dengan keluarga. Selama 3 tahun itu kami terpisah, suami ada di Jakarta, saya ada di Jawa Tengah. Kemudian suami tahu bahwa saya nggak mungkin nganggur gitu kan, dan dia dulu punya teman di Timur itu orang pertanian yang memiliki tanaman obat dan sudah mengobati banyak orang. Tapi dia itu sarjana pertanian. Lalu suami menceritakan bahwa ini ada temanku membutuhkan dokter yang mau memberikan terapi dengan herbal. Terus saya pikir aku nggak punya ilmunya gitu kan. Tentu saya punya tanggung jawab yang besar kalau misalnya mau mengobati dengan tanaman, saya harus kenal itu tanaman-tanaman obat apa yang bisa dipakai untuk mengobati. Singkat cerita, setelah PTT 3 tahun saya pindah ke Jakarta. Lalu saya bersama dengan sebuah yayasan namanya Yayasan Karyasari, pemiliknya adalah sarjana pertanian namanya Pak Winarto, sekarang sudah almarhum. Dari tahun 2000 selesai PTT saya belajar herbal, itu otodidak bersama dengan komunitas dokter yang memang mempelajari herbal. Ada dokter ahli kanker lulusan Jerman, ada ahli spesialis anak, ada ahli akupunktur yang mereka udah senior nih. Saya kan baru lulus, paling muda gitu. Lalu mereka berpesannya gini, Prapti, kamu coba tekuni herbal karena masih belum ada di Indonesia dokter yang mau menekuni herbal. Saya ingat sekali pesan itu. Lalu saya belajar herbalnya itu betul-betul yang ini tanamannya ini seperti apa ya gambarnya. Seperti ini. Lalu karena ada buku panduan yang memang ditulis sendiri oleh Pak Winarto, tentu dengan literatur yang sudah ada. Herbalnya juga sudah tersedia di situ Pak, baik itu tanaman hidup yang kering, yang dibuat teh ataupun yang sudah powder yang dimasukin kapsul.
Nah dari situ saya belajar, terus kalau misalnya ada yang nggak ngerti, lihat ke kebun, lihat jurnal, lihat ke kebun, lihat jurnal, kayak gitu terus. Sampai akhirnya pasien datang, itu saya memberikan terapi itu learning by doing. Tapi nggak ngawur juga. Karena ketika terdiagnosa, saya melihat catatan, saya berikan itu terus seperti itu sampai akhirnya saya melihat ini hebat banget ya dok, ini herbal nih. Dari tumor yang harus dioperasi nggak dioperasi. Ketika kami kuliah kan hipertensi, diabetes, harus minum seumur hidup gitu kan. Pak orang mungkin pernah dengar kan. Dan itu sudah distempel nih di otak kami gitu. Realitanya enggak tuh. Tapi bukan berarti saya harus ini dilepas ya, enggak. Kadang-kadang Pak, pasien itu datang udah capek. Dokter saya udah capek. Kata dokter minum obat sembuh, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya. Yang ada obatnya ditambah. Misal hipertensi, diabetes gitu kan Pak. Katanya seumur hidup. Lalu ada seorang bapak yang memang seperti komplain dengan situasi dan dirinya mengatakan, aku mau minum herbal dok, aku mau lepas obat. Saya deg-degan dong. Karena kan memang saya sudah create untuk ini harus diminum seumur hidup ya. Nah dari situ saya mulai kendorkan itu, pemahaman itu. Lalu ketika bapak itu mau, kita jalan bareng-bareng ya Pak pelan-pelan. Saya hanya mendapatkan ilmu kalau melepas obat tidak boleh langsung. Di tapering off namanya. Pelan-pelan. Waduh, saya menyaksikan sendiri dia bisa lepas obat dan hidup sehat loh. Karena sebenarnya mindset dia, keinginan dia lebih nyaman ketika minum obat herbal yang lama-lama lepas. Dan itu yang menjadi prinsip saya, bahwa paralel lebih baik kalau memang mereka sudah lama bertahun-tahun minum obat. Kemudian setelah itu ya memakai budaya hidup sehat dibangun. Seperti itu sih Pak Torang. Sampai saat ini akhirnya saya juga akhirnya mengajak mereka belajar untuk juga care sama dirinya sendiri. Seperti itu. Iya, karena memang kalau kita nggak bisa pungkiri ya dok ya, bahwa generasi di era sekarang ini, ya khususnya saya juga gitu ya dok ya kita pengen sehat gitu ya kan, tapi terkadang dari gaya hidup gitu ya, kesibukan gitu ya kan, semacam dalam tanda kutip menomorduakan kesehatan itu. Sesudah sakit nanti barulah ya kan cari begitu. Dulu kalau boleh cerita dok ya, saya sama istri di rumah itu jarang minum jus dok. Ya kan, nah ini mungkin ada kaitannya juga dengan herbal ya gitu ya dok ya, bahwa kan tanaman-tanaman yang sebenarnya sudah ada tetapi pikiran manusia itu belum kebuka gitu ya dok ya saat itu ya kan. Bukannya kita mengenyampingkan disiplin ilmu medis itu sendiri gitu ya dok ya, tetapi sebenarnya ya kita nggak bisa pungkiri bahwa obat itu kan pasti ada efeknya gitu ya dok ya, ada efeknya. Ya kita ambil boleh contoh lah, misalkan orang yang sakit diabetes minum obat terus, ginjalnya, fungsi ginjal yang turun pastinya kan dok ya, ketika memang suplai obat itu terus dikonsumsi sedemikian rupa gitu ya kan. Nah ini yang memang perlu diberikan pemahaman dok bagi kita semua, bagi generasi muda, bagi generasi yang sudah lanjut pun gitu ya dok ya, bahwa ya baik itu makanan maupun minuman yang berasal dari herbal itu sebenarnya sangat-sangat berguna begitu dok. Ya sangat-sangat berguna. Nah tadi boleh dokter kan mengajar juga gitu ya dok ya, itu yang diajari siapa aja itu dok? Yang diajar semua orang yang memang mau belajar herbal sih. Karena memang tujuan kita itu adalah, goal dari pengajaran ini adalah setiap anggota keluarga itu bisa atau berani mengambil keputusan untuk hidup sehat untuk dirinya sendiri. Nah ketika kita menjalani itu, setiap orang itu kan kalau berjalan harus tahu tujuannya. Tadi Pak Torang mengatakan baik orang tua, anak muda, dan itu memang sifatnya adalah keluarga. Betul. Kami kelas keluarga namanya. Jadi yang pertama sehat itu keluarga dulu, baru kita mempengaruhi yang lain. Seperti itu. Iya, jadi ada keseimbangan. Kalau tadi Pak Torang mengatakan sekarang sudah minum jus, itu adalah bagian dari hidup sehat. Karena memang di tanaman itu kandungannya itu tidak hanya vitamin yang kita sebut fitonutrien, tapi ada fitohormon, ada hormonnya juga Pak. Jadi kalau Bapak minum jus itu hormon dari tanaman atau buah sayur itu masih hidup
gitu karena segar kan betul, Pak. Betul. Ada juga fitoenzim. Fitoenzim itu adalah enzim yang ada di tanaman atau buah yang kita konsumsi saat mereka segar. Betul. Tapi bukan berarti yang obat-obatan tadi misalnya obat diabetes itu asal minumnya benar dan diimbangi dengan keseimbangan yang lain, olahraga, pola pikir yang sehat, betul. Kemudian bagaimana mengelola stres, gitu kan, asupan makan minum yang seimbang itu akan baik-baik saja gitu. Karena bagaimanapun obat yang dibilang obat kimia itu tetap berguna kok. Tetap berguna, tetap gitu. Tapi bagaimana kita juga memanfaatkannya itu dengan seimbang. Kalau misalnya minum obat diabetes udah, tapi makannya 1 porsi mie-nya 3, gitu kan ya, tetap aja bunuh diri pelan-pelan, gitu kan. Tetapnya minum es teh manis gitu ya. Iya betul. Kemudian malam hari setelah makan tidur, gitu kan juga nggak mendukung obat-obat yang dikonsumsi gitu. Bagaimanapun obat yang ada kita konsumsi yang diberikan dokter kan juga sudah diteliti secara ilmiah. Betul. Walaupun banyak juga kan Pak, obat-obat itu berasal dari tanaman loh. Iya, betul. Ekstraknya diambil, kemudian dilihat struktur kimianya, baru dibuat artifisialnya. Betul. Itu. Iya. Dok, jadi kan gini ya Dok ya, kalau misalkan kita udah tahu lah kesehatan itu aset yang paling utama kan gitu ya Dok ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita sendirinya sakit kan gitu ya Dok ya. Boleh nggak sih Dok dikasih tips ya ke semua penonton sepajak gitu ya Dok ya, sahabat-sahabat sepajak, bukan hanya dalam hal kita ya ini kan memang medianya media sepajak gitu ya kan. Artinya kesehatan itu dipakai oleh semua orang kan gitu ya Dok ya. Supaya kita itu benar-benar menjaga gaya hidup sehat. Karena kan pola pikir yang ada sekarang, misalkan dia di umur 20 tahun aja udah divonis gagal ginjal, udah divonis hipertensi. Karena apa? Gaya hidupnya. Kayak tadi dokter bilang, Indomie tidak cukup, Indomie 3 bungkus mie instan nggak cukup gitu ya kan? Atau sebelum tidur makan langsung, begitu itu langsung tidur gitu. Nah, bagaimana? Maksud saya di sini adalah kita memasukkan pemahaman kepada semua generasi itu bahwa gaya hidup sehat itu adalah gaya hidup yang sangat utama seperti itu Dok. Gimana Dok kira-kira Dok? Itulah concern kami karena memang harus belajar berasal dari keluarga. Kenapa kelas kami disebut kelas keluarga itu? Karena memang dari keluarga lah berasal. Tapi kadang-kadang anak-anak atau kita tidak mendapatkan di keluarga gitu kan. Maka saya mendorong orang-orang yang hidup sehat ngomonglah gitu, berceritalah gitu kan. Kayak misalnya tadi Bapak cerita sekarang minum jus itu kan baik. Oh kenapa jus? Pasti akan kepo. Kenapa Pak orang minum jus misalnya gitu. Karena kan Bapak udah sadar duluan. Betul. Jadi kalau yang belum sadar mereka masih pingsan Pak. Pingsan. Iya, kalau yang pingsan siapa yang harus bangunin kan yang sadar. Iya. Gitu. Jadi makanya kami membuka kelas itu untuk mengajak orang-orang yang sadar ini, ayo kita sadar, bangunin yang lain. Karena orang-orang yang tadi Bapak sebut itu, orang yang pingsan itu mereka nggak ngerti apa yang dilakukan. Makan mie atau minum teh manis setelah makan itu mereka nggak sadar. Nah tadi Bapak sadar-sadar setelah terdiagnosa, setelah stroke itu baru sadar. Nah sebelum dia sadar karena sakit, sadarkanlah setelah sehat. Itulah visi kami menyadarkan orang yang sudah setengah pingsan, ayo bangun. Betul. Supaya tidak kebanjur gitu. Nah itulah fungsinya keluarga. Siapapun tadi kan setiap anggota keluarga berani mengambil keputusan untuk hidup sehat. Misalnya dalam keluarga itu baru satu yang sadar, ya udah dia lakuin aja dulu. Sehingga kelas kami itu ada tugas-tugas. Kemudian setelah itu apa yang dirasakan itu ceritain. Karena nggak gampang loh Pak. Coba Bapak kalau misalnya ada orang tua atau saudara yang punya budaya hidup
kurang sehat, Bapak berani nggak ngomong, alah kamu aja begitu. Nah, otomatis kan kita harus melakukan dulu kan, betul, Pak. Betul. Jadi teladan, jadi contoh, menyaksikan gitu apa yang kita lakukan. Sangat tidak mudah tantangan kita karena di luaran sana menawarkan kemudahan, menawarkan keenakan gitu kan, sedap loh, enak loh. Tapi kalau misalnya kebanjur tiba-tiba aja anak SD udah gagal ginjal gitu kan repot, betul. Kan orang tuanya. Seperti itu sih Pak. Jadi harus ada contohnya dulu ya, Dok ya. Tapi dimulai dari skop yang paling kecil dulu gitu ya, Dok ya. Oke. Iya, saya mau bilang gini sih, Dok. Misalkan ya kita dikasih makan gorengan terus tiap hari. Alhasil ya penyakit-penyakit sehubungan dengan gorengan pasti akan muncul kan gitu ya. Gorengannya kan nggak salah Pak. Gorengannya nggak salah gitu ya kan. Gorengannya nggak salah. Cuman ya mungkin ya kita yang mengkonsumsinya ini ya kan nggak pakai batasan tertentu lah misalkan seperti itu. Betul sekali Pak. Iya kan. Jadi ya makanan yang enak-enak itu kalau misalnya dikonsumsi setiap hari ya kita cepat berpulang pastinya dok ya. Nah dok mau tanya dok, kalau tadi kan itu kan dimulai dari keluarga. Berarti pertanyaannya kalau boleh di-sharingkan dok, ada berapa kepala keluarga sekarang yang mengikuti kelas-kelas tersebut dok ya? Yang kebanyakan ibu keluarga. Ibu keluarga ya. Ibu rumah tangga. Kebanyakan ibu-ibu sih. Tapi ya tugas dia ini mempengaruhi suami dan anak-anak kan. Gitu. Oh gitu ya dok ya. Iya. Memang suami-suami itu keras kepala ya dok ya. Kayaknya. Bapak gimana? Iya memang ada benarnya sih dok ya kan. Ada benarnya memang para lelaki ini gitu ya kurang aware dengan kesehatan ya dok. Gak tahu lah mungkin mereka merasa sekarang saya sehat kok ya kan. Sekarang gitu ya kan dok. Bukan besok ya kan. Sesudah besok ya udah sekarang saya sakit gitu ya kan. Baru dia ke dokter atau kemana gitu ya. Atau baru makanya tadi saya katakan ya understandingnya harus dibangun gitu ya. Kayak dari dalamnya dulu nih dia paham bahwa itu memang penting. Begitu sakit profesi-profesi yang digelutinya setiap hari itu ya tidak ada apa-apanya gitu ya dok ya. Iya Pak, betul. Betul. Ya tadi Bapak mengatakan understanding tuh sebenarnya kan di semua hal ya Pak. Iya betul. Karena apa yang kita pelajari hidup sehat itu, kesehatan fisik itu kan baru satu sisi. Sisi yang lain kan banyak Pak. Sisi kalau misalnya bidang saya kesehatan fisik kan ada orang mengerti harus kesehatan sosial. Betul. Ya kan, kesehatan lingkungan, kesehatan keuangan, kesehatan spiritual. Spiritualnya berarti lebih ke rohani. Bukan berarti kita harus misalnya harus kalau orang Jawa bilang harus pergi ke gunung mana, Gunung Kawi bukan begitu, tetapi bagaimana keseimbangan itu terjadi akhirnya menjadi sebuah kesehatan yang menyeluruh seperti itu sih Pak. Jadi orang itu kan misalnya harus tahu dulu kan, misalnya tahu dulu baru tahu tahu sesuatu, misalnya tahu herbal misalnya aku tahu kok itu kunyit asam sehat. Kalau hanya sekedar tahu aja kenapa ya jadi sehat, jadi to understand kan. Jadi to know, to understand. Setelah to understand gitu ya bagus sih, tapi kalau nggak diminum ya nggak sehat. Akhirnya minum. Betul. Minum sekali ya belum berbunyi. Harusnya konsisten. Akhirnya ketika konsisten minum kunyit asam, ternyata lebih bugar ya, lebih sehat, konsisten. Ya ini dia jadi tubi itu akhirnya menghidupi dan bisa menjadi contoh gitu. Jadi to know, to understand, to do, to be itu yang kita ajarkan. Muter, karena belajar itu kan sirkuler kan. Betul. Belajar itu tidak muter di tempat tapi jalan, seperti orang naik mobil itu putarannya jalan, pindah tempat. Nah ketika pindah tempat kamu ketemu sama orang yang berbeda lagi, jadilah teladan lagi, jadilah saksi lagi dimanapun kita berada gitu. Betul. Luar biasa lah pokoknya dok ya. Jadi dari pemahaman tadi itu yang harus dibangun ya dok ya. Iya. Dok mau tanya juga dok, kan tanaman herbal ini kan ada beraneka ragam sebenarnya dok ya. Iya betul. Kita udah tahu sebenarnya ada yang jahe, kunyit. Dari orang tua juga udah mengajarkan sedemikian rupa, temulawak, sedemikian. Hanya to know aja ya. Hanya to know ya kan, hanya to know dan memang kita praktikkan juga lah gitu ya dok ya, dengan meminum jus apa segala macam tadi. Dok, saya mau ngambil satu contoh. Misalkan kan tadi kan sudah disebutkan lah ya, kunyit, temulawak. Saya juga nggak begitu ini ya dok ya, familiar dengan berbagai tumbuhan. Kalau dengan kopi gimana dok? Itu termasuk herbal nggak sih dok? Iya dong. Oh iya dok ya. Iya. Oke. Jadi bukan suatu larangan juga kan gitu ya dok, kayak minum kopi ya. Iya, oke. Kenapa? Pencinta kopi rupanya. Ya, saya pencinta kopi dok, gitu ya kan. Tapi maksudnya gini, saya dulu minum kopi memang
pakai gula gitu ya dok ya. Tapi sekarang udah nggak pakai gula lagi karena udah tahu plus minusnya lah gitu ya dok ya. Saya kan ini kan awam nih sebenarnya dok ya kan. Tapi memang pahitnya kopi itu gimana gitu, enak gitu ya kan. Tapi dulu memang sewaktu dengan adanya gula memang enak. Tapi terkadang orang yang meracik kopi itu dengan kebanyakan gula, saya nggak suka juga terlalu manis gitu ya kan. Tapi akhirnya ada temen gitu ya, kopi tanpa gula enak Rang, coba aja gitu ya kan. Ya sudah saya coba. Awalnya sih memang nggak enak di lidah, tapi ada statement yang bilang begini, ya nggak selamanya yang manis itu nikmat, tapi yang justru yang pahit itu jadi obat, begitu ya dok ya. Gimana dok kira-kira? Temulawak juga saya tahu obat juga pahit banget gitu loh. Gimana dok kira-kira? Memang rasanya, maksudnya setiap tanaman herbal itu memang setiap dikonsumsi itu pasti saya rasa sih nggak enak dok. Menurut Bapak pahitnya kopi sama pahitnya kehidupan, pahit mana Pak? Aduh dok, kalau pahit kehidupan saya ini angkat tangan ya dok. Aduh, pahit lah dok, sama-sama pahit lah, tapi lebih mending minum pahitnya kopi lah dok daripada pahitnya kehidupan. Iya. Jadi kalau kita bicara kopi itu menarik banget ya. Menarik ya dok ya, aduh. Maksudnya begini, kopi itu kan termasuk komoditas yang diekspor yang banyak di Indonesia kan. Iya. Tapi sekarang katanya 11-12 sama coklat katanya gitu. Nah ini sebenarnya kopi itu kalau di dalam dunia kesehatan, ini kalau ngomong normalnya ya, dia itu termasuk hepatoprotektor. Jadi dia tuh memelihara atau menjaga liver. Nah ini yang mungkin ini jangan dilebay-lebayin karena tentu dengan takaran tertentu gitu kan. Maksudnya gini, orang minum kopi 1 gelas, satu gelasnya berapa cc, terus kopinya berapa banyak. Pertanyaannya kopinya kopi apa, asli atau campuran atau artifisial doang gitu kan Pak. Betul. Yang saya omongin ini adalah kopi yang asli, yang misalnya tidak ada campuran, kemudian ditumbuk atau di blender kemudian diseduh. Cukup lah kira-kira 150 cc, 1 sendok teh misalnya gitu. Itu betul-betul memberikan nilai kesehatan untuk tubuh kita. Kita kan tahu kan ya, kopi itu adalah dia membuat istilahnya energetik kan ya. Bisa lebih fokus gitu kan. Tapi hanya sesaat saja kan Pak. Betul. Jadi ketika tidak juga kalau orang mengatakan minum kopi aku harus 5 gelas, ya bukan itu maksudnya gitu. Itu stigmanya udah beda itu. Maksudnya terkadang kita orang Indonesia itu gampang dipengaruhi hal-hal yang seperti itu dok. Betul. Iya kan, nggak pemahamannya nggak dibangun gitu ya kan. Jadi fondasi pemahaman. Ya minum kopi sih, saya sih yakin percaya maksudnya sesuatu yang berlebihan juga pasti salah. Iya kan? Betul. Ya, saya hanya bisa fokus kalau minum kopi. Nah itu kan salah pemahaman seperti itu. Itu kan cuman ya dikasih semacam trigger atau perangsangan untuk kita lebih fokus, tetapi kalau mau fokus 24 jam ataupun dalam jangka waktu tertentu ya harus dibangun dari dalam dirinya juga gitu kan. Benar kan dok? Setuju sekali Pak. Setuju sekali. Makanya makanya saya mengajarkan ada istilah 3J 1C Pak. 3D 1C. 3J. 3J. 1C. Misalnya tadi mau ngomongin kopi ya. Iya. Kita tahu herbal itu tunggu satu lagi sebelum kita minum kopi, tujuannya apa tadi Bapak bilang ya, tujuannya apa? Kalau misalnya aku biasa minum kopi pagi karena aku menjadi lebih bugar, tapi sekali aja ya nggak apa-apa. Karena kan misalnya saya suka minum kopi tertentu, misalnya Arabica atau satunya apa Pak? Robusta. Karena saya nggak bisa Arabica karena asam misalnya. Robusta yang nyaman, makanya saya pakai kopi Robusta. Tujuannya adalah supaya lebih segar karena kebiasaan pagi. ya Pak ya. Tujuannya jelas. Kopinya, jenis kopinya kopi Robusta. Terus J yang pertama kan jenis. Yang kedua jumlahnya. Jumlahnya 1 sendok teh cukup sih. Kemudian airnya seberapa? 150 cc. Jelas kan Pak? Jelas. Kemudian jadwalnya kapan? Pagi hari. Setelah makan Terus bagaimana cara mengolahnya? Gampang, itu kopi Robusta yang asli, entah kopi manapun sudah jadi powder, diseduh dengan air panas mendidih. Katanya sedikit dulu diaduk supaya karbonnya keluar, katanya gitu. Ya udah, kemudian diaduk terus diminum setelah beberapa saat misalnya gitu. Kan jelas banget kan Pak? Tujuannya jelas. Jenisnya jelas, jumlahnya jelas, jadwalnya jelas, dan cara mengolahnya jelas. Seperti itu berlaku untuk herbal. Oke. Jadi
Awalnya dari kita sendiri, tujuannya mau kemana? Di awal kan saya bilang, betul. Kalau kita mau bertujuannya apa, maka di situ kita semua piranti disiapkan. Saya mau ke Bandung, saya mau naik apa nih? Mau naik kereta, naik apa? Tujuannya jelas, alamatnya di mana? Kan mau Bandung kemana nggak tahu, ke terminal terus mau kemana nggak jelas gitu. Jadi memang betul banget Pak tadi, awareness dibangun dulu, sadar dulu, baru kita jelas mau kemana. Gitu. Iya dok. Iya makanya karena ya saya juga merasa bahwa kalangan muda lah tentunya kan kalangan muda ini terkenal merasa sehat gitu ya dok ya, sampai dengan vonis itu datang lah, katakan amin aja lah sebenarnya kan, bahwa yang gagal ginjal lah karena minuman-minuman di era kekinian saat ini gitu ya dok ya, yang memang tidak difilter sedemikian rupa gitu ya kan dok ya. Masalah gula tadi pun itu kan ya dok ya, padahal pun gula pun sebenarnya kan dari tebu juga gitu ya kan, cuman kan artinya kan ya tanaman-tanaman yang ada sekarang itu sebenarnya kalau bisa diolah dengan baik gitu ya dok ya bisa menjadi obat bagi manusia itu sendiri seperti itu ya dok ya. Betul. Gitu dok ya. Jadi hanya memang kalau tadi yang selama ini bisa melalui medis begitu ya dok ya. Kalau ini juga medis tetapi ya mungkin kalau saya boleh katakan jalurnya berbeda begitu gitu ya. Tapi sama-sama tujuannya untuk kesehatan gitu ya dok ya. Oke. Dok, ada lagi nggak dok ya contoh lain misalkan gini ya. Kan tadi kan contohnya kopi. Boleh nggak dikasih satu jenis tumbuhan yang kalau memang diolah gitu ya, saya tahu mungkin ada temulawak, mungkin ada kunyit juga gitu ya kan. Di tengah-tengah kita hidup di kota besar begitu ya dok ya, menjalankan kegiatan sedemikian rupa kan Senin sampai Jumat, dari pukul 9 sampai dengan pukul 6 misalkan. Menjaga kondisi tubuh kita itu benar-benar bisa optimal gitu. Ada tips yang bisa dikasih nggak dok ya, selain daripada obatnya minumannya apa, herbalnya apa yang mungkin bisa kita olah sendiri gitu dok, boleh nggak diceritakan dok? Mungkin Bapak kayaknya empati banget sama orang yang nggak suka kopi kali ya. Tadi Bapak ngomong cerita kopi, jadi betul, Bapak mikirin yang nggak bisa minum kopi ya Pak ya? Iya, karena kan nggak semua orang gitu ya. Iya betul, bagus banget. Betul nggak semua orang, karena ya kalau saya boleh bilang ya dok ya, Gak semua orang suka minuman pahit gitu ya kan. Ya kopi dicampur dengan entah itu susu ataupun creamer, sebenarnya ya kalau saya boleh katakan dokter lebih tahu mungkin ya fungsi asli kopi itu jadi tercemar kalau menurut saya seperti itu. Bagi saya sebenarnya nggak ya bersyukur bahwa itu memang ada sisi positifnya, manfaatnya 1, 2, dan 3. Tapi ya kalau saya sih yang penting pahit aja sih di lidah. Saya suka memang yang agak pahit saya suka gitu ya kan. Tapi nggak suka yang terlalu manis. Kira-kira gitulah dok. Gimana dok? Saya pikir Bapak sangat sadar sekali ya sampai akhirnya mempunyai statement seperti itu. Dan betul banget, tidak semua orang bisa minum kopi. Kopi baik, tapi tidak bisa semua orang mengkonsumsi karena kondisi masing-masing orang berbeda. Sehingga kembali lagi ke titik kesadaran itu harus ada bahwa aku nggak bisa minum kopi. Seperti saya tidak bisa minum teh daun kelor gitu misalnya. Karena tekanan darah saya bakal drop misalnya. Maka saya harus mensiasati bagaimana dan kapan minumnya. Nah, demikian juga untuk semua orang yang tidak bisa, orang-orang yang tidak bisa minum kopi, itu pilihannya banyak. Karena jangan pikir yang susah-susah lah Pak. Di dapur aja misalnya jahe. Jahe ditumbuk, kemudian diseduh dengan air panas, itu juga sudah sangat baik. Dikasih peresan lemon misalnya gitu ya. Manis itu bukan berarti jahat loh Pak, ya kan? Tapi mungkin Bapak akan minum kopi kalau lihat istri juga tetap manis ya Pak ya. Pastinya dok. Maksud saya adalah ketika kita mengkonsumsi jahe dan lemon, tetap aja kok boleh dikasih madu, boleh dikasih gula merah. Yang penting kita tahu gula itu seberapa banyak takarannya, gitu kan. Jadi sesuatu yang kita konsumsi ketika kita sadar bahwa itu baik untuk kita, takarannya seberapa, 3J 1C lagi, itu juga baik. Kemudian ada juga yang tidak bisa makan jahe, yang minum kunyit dan asam. Kunyit asam itu juga tinggal diseduh aja, misalnya gitu. Jadi pemahaman-pemahaman bahwa minum herbal itu sulit, itu nggak ada. Itu mitos aja. Yang ada di dapur itu banyak banget. Kalau misalnya ada batuk sedikit, ada kencur gitu kan, kencur dan bawang merah juga baik. Ambil kencur nah, orang itu kadang-kadang gini, termasuk dokter nih tanya, "Dok, kalau misalnya kita bikin ramuan
di rumah itu kan kita nggak tahu takarannya. Tunggu dulu, kita tuh dikasih Tuhan itu lengkap loh tangan. Kita bisa ambil 1 ruas jari, ibu jari misalnya, 2 jari, atau misalnya 1 sendok teh, 1 sendok makan, itu kan udah ada takaran rumah tangga. Itu kita bisa pakai itu. Misalnya bawang merah itu 1 ruas ibu jari diparut, tambahin juga dengan kencur yang sama takarannya, diperes, kasih air panas, kasih garam dikit, minum, itu obat batuk. Itu. Tapi kan kita nggak perlu sakit dulu baru minum herbal. Itu bedanya dengan obat. Iya. Herbal itu diminum pada saat sehat dan sakit. Kalau obat kan hanya minum sakit aja boleh. Benar. Nggak boleh sehat itu minum obat. Minum kan? obat, iya benar. Misalnya antibiotik atau antiinflamasi atau anti nyeri itu kan kalau obat diminum pada saat sakit. Tapi pada saat sehat kita bisa mengambil manfaat antibiotik, boleh diminum karena jahe dan kunyit termasuk antibiotik tanaman. Tapi dia itu juga meningkatkan daya tahan tubuh yang tadi Bapak tanyakan. Kalau antibiotik yang chemical itu nggak ada bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya hanya diminum pada saat sakit. Ketika kita sehat, minum antibiotik tanaman, plusnya adalah daya tahan tubuh juga meningkat. Walaupun virus itu menyerang, kita bisa drop, tapi kecepatan kesembuhan lebih cepat. Lebih cepat ya. Oke. Gitu, Pak. Aduh, luar biasa ya Dok ya. Saya banyak dapat dari yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu ini Dok gitu ya. Bahkan mungkin yang tahunya sedikit-sedikit tapi sekarang makin mengerti gitu ya Dok ya, bahwa memang tanpa kesehatan yang mumpuni kita nggak bisa ya Dok ya melakukan ini dan itu. Karena Bapak pintar. Bapak yang pintar sebenarnya. Karena Bapak bertanya, jadi gitu, saya keluar. Kalau saya nggak ditanya kan saya nggak keluar. Kan artinya kan gini ya Dok ya, bahwa kalau jangankan sakit yang gimana-gimana, jempol saja sakit saya nggak bisa kerja Dok. Oh gitu ya. Iya, pasti nyut kan saya terganggu kan ya Dok ya, kalau mikir ini dan itu jadi nggak bisa gitu ya, karena jempolnya sakit gitu ya Dok ya kan. Maksudnya bagian dari tubuh ini memang benar-benar semuanya harus dirawat Dok, benar nggak Dok ya? Betul sekali. Ya Dok ya, jadi ya termasuk kalau ada minuman yang bisa membuat mental health-nya pinter, itu maksudnya ya kan, karena mengelola stres di zaman sekarang ini susah Dok. Iya gitu kan? Ya, Pak, itu jangankan orang tua, itu maksudnya anak-anak muda yang punya keinginan untuk maju, tetapi ya tantangan di depan kan banyak ya Dok ya gitu ya kan. Jadi terkadang kalau nggak diimbangi dengan gaya hidup yang sehat gitu ya kan, belum lagi dengan kesehatan rohaninya juga yang harus diperhatikan gitu ya Dok ya. Kalau tubuhnya nggak sehat ya mau gimana gitu kan Dok ya. Iya. Oke Dok, kalau misalkan tadi kan sudah terjunlah kayak ke dunia herbal ini gitu ya Dok ya. Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa satu sisi memang kita ada passion yang tersalurkan di sana, ada kepercayaan yang dipertemukan dengan orang-orang yang tepat tadi ya Dok ya. Tentunya bisa menjadi cara ataupun sarana di mana dokter menghasilkan penghasilan bagi dokter juga gitu kan Dok kita, atau bahkan bagi teman-teman dokter yang menggeluti dunia herbal ini gitu ya Dok ya. Itu gimana Dok? Sampai akhirnya saya dengar juga dokter berjualan juga di dunia online begitu, atau gimana Dok? Walaupun memang pokoknya dokter kan ini minuman kesehatannya ya kan, bagi yang kita dokter sebenarnya tadi kan menawarkan ke orang-orang sekeliling dulu, nggak berniat harus itu dijadikan sebagai sumber penghasilan utama, tetapi kalau memang orang mau beli dan memang merasakan manfaatnya ya monggo aja kan gitu ya Dok ya. Itu gimana Dok kira-kira Dok? Iya. Sebenarnya lebih kepada berniat untuk menjadi wirausaha. Wirausaha, oke. Kalau ada orang mengatakan entrepreneur kah atau dokterpreneur, itu betul. Ya entah apapun istilahnya, kami memang mengambil jalur wirausaha seperti itu. Awalnya sebenarnya lebih kepada memberikan edukasi, dan sebenarnya nggak awalnya, sampai sekarang pun saya memberikan berjualan online, berjualan kelas gitu ya. Nah dari situ kita tentu ada tanggung jawab. Jadi awalnya kami juga kami punya perusahaan yang memang bergerak di bidang herbal. Ketika saya mengajar, mereka akan bertanya, Dok, cari herbalnya susah. Misalnya katakanlah kunir putih gitu. Kunir putihnya susah, cari di mana? Lalu
karena memang kami adalah perusahaan keluarga, suami saya sebagai pimpinannya memikirkan ini gimana caranya ya untuk membantu supaya mereka mendapatkan kebutuhannya. Lalu kami siapkanlah persediaan. Kalau mereka butuh bisa membeli dari kami gitu. Nah, karena memang kami adalah orang-orang yang memang ini kita harus bertanggung jawab pencatatannya dan sebagainya. Jadi suami saya sudah mencatat dari awal cash flow-nya seperti apa, mengajarkan ke staf kami walaupun tidak banyak tapi mereka paham. Dari situlah sebenarnya tanggung jawabnya itu dari diri sendiri dulu kan Pak ya. Bagaimana kita menggunakan uang dengan tanggung jawab. Benar. Ketika kita membeli barang atau barang aslinya seperti apa, diolah terus harganya berapa, kemudian kita jual berapa, itu ada perhitungannya, persentasenya. Kemudian tanggung jawab kami untuk mencatat, kemudian melaporkan, itu menjadi bagian kehidupan kami. Memang saya yang ada di depan, istilahnya saya itu marketingnya, mengedukasi, saya bagian dari marketing dan edukasi, kemudian bagian finance dan sebagainya kita sudah tata sedemikian rupa seperti itu sehingga kita semuanya transparan. Sehingga berapapun uang keluar atau seberapapun uang masuk itu kita semuanya tahu. Sehingga kita betul-betul bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Seperti itu sih Pak. Dok, ada nggak ya, ini kembali lagi ya dok ya ke misalkan tadi kalau dokter kan menyebutkan di awal dia diagnosa sakit tumor gitu ya dok ya, dan minuman itu bahkan sampai tidak perlu minum obat dari dokter lagi gitu ya, maksudnya dia tetap mengkonsumsi itu. Maksud saya gini, selain dari tumor gitu ya dok ya, ada nggak sih dok yang selama ini kasus yang dokter alami penyakit tertentu dengan minuman tertentu itu bisa bertahan sampai sekarang gitu dok ya? Banyak sih banyak sih Pak. Seperti penyakit infeksi saluran nafas atas gitu kan ya. ISPA. Itu tuh misalnya anak-anak yang amandel. Kan dok, anak-anak itu kan rentan sekali dengan infeksi karena dia menghirup udara yang kotor atau makan sesuatu gitu kan. Nah, sementara tidak diimbangi dengan buah dan sayur dari mamanya. Jadi imunitasnya tidak dibangun. Kemudian amandelnya membesar. Dokter suruh operasi. Kadang-kadang mama-mama itu, dok gimana ya supaya tidak operasi? Ini yang saya tanya mamanya mau nggak jagain dia dari segala makanan gitu loh. Karena yang kadang-kadang yang kasih malah papanya gitu. Orang tua mau komitmen nggak? Karena saya bilang herbal itu bukan segalanya. Tapi kalau herbal ini mau diberikan kepada anak, ya pasti nanti akan ada perubahan. Karena itu terbukti dari anak saya sendiri. Jadi anak saya sendiri tuh amandelnya nggak cuma amandel, ada kelenjar lagi di dalam situ, adenoid namanya. Jadi rapat gitu Pak, kanan kiri, lalu ada adenoidnya di atas. Dia kalau malam itu namanya sleep apnea. Sleep apnea itu henti nafas. Jadi ketika anak-anak kecil, anak saya yang nomor 2 sakit-sakit seperti itu, saya tidak setiap malam tuh nggak pernah bisa tidur nyenyak karena ketika anak saya henti nafas, kalau dibiarkan saja dia bisa bablas. Makanya saya harus miringkan supaya jalan nafasnya terbuka. Saya harus tepuk-tepuk dia bernafas lagi. Nah dari kecil saya kasih kunir putih, lidah buaya, pegagan gitu. Supaya dia imunitasnya naik dan bisa ya, dok. Kemudian kasus sinusitis itu juga asal dia, kalau sinusitis itu tergantung grade-nya ya. Lalu saya juga ajarkan kalau sinusitis tuh tapping gitu. Jadi dia ketuk-ketuk di tulang pipi untuk supaya lendirnya encer. Nah, kita punya sinus di sini tuh kalau radang itu akan mengganggu sekali pernafasannya. Bau mulut, kemudian pasti juga mengganggu tadi puyeng, jadi nggak produktif. Seperti sakit jempol tadi, jadi nggak produktif, nggak bisa, kalau guru nggak bisa ngajar, kalau murid juga nggak bisa belajar, seperti itu. Kemudian kasus hipertensi itu jadi terkontrol. Kemudian kasus alergi, kebetulan suami saya dia alergi sama keringatnya sendiri, jadi sembuh. Sembuhnya itu benar-benar sembuh karena memang livernya diperbaiki. Karena sebenarnya sumbernya adalah bagaimana livernya itu sehat, dia akan membantu untuk mendelivery atau menyebarkan nutrisi yang sehat, Pak. Di temulawak yang pahit itu menguatkan liver. Oke. Iya. Sebenarnya kalau dieksplor lebih jauh lagi, tumbuh-tumbuhan itu apa ya dok ya, menyimpan khasiatnya bahkan yang kita belum tahu khasiatnya mungkin saja nanti terkuak suatu hari nanti ya dok ya.
Yang tadi saya bilang bahwa tumbuhan itu mengandung fitokimia. Tadi ya, selain fitonutrien, nutrisi, fitohormon, fitoenzim, itu ada fitokimia. Fitokimia itu ada yang misalnya seperti tadi kopi ada zat pahitnya, kemudian temulawak ada zat pahitnya, namanya fitokimia. Ada alkaloid namanya, ada flavonoid, ada saponin. Itu kan juga bermanfaat gitu. Yang sebenarnya kalau mau diilmiahkan juga bisa. Misalnya seperti pare itu mengandung ada tanin, ada saponin, ada alkaloid. Itu ternyata dia itu menghambat enzim yang memecah gula di usus. Jadi pare itu baik sekali untuk orang diabetes gitu. Padahal kalau pare itu kan rasanya sebenarnya pahit kan, Dok? Iya, nah seperti itu. Jadi memang sangat banyak sekali Pak kandungan di dalam tanaman itu, asal kita sekali lagi tujuannya tahu, terus bagaimana memanfaatkannya dan konsisten, dan evaluasi dan monitor. Nah, evaluasi dan monitor ini sangat penting karena ada kejadian seorang oma yang dia hipertensi, ketika saya berikan daun salam, kemudian dia bisa menyeduh sendiri, dia minum, dia lupa evaluasi, lupa monitor, dia minum terus-terusan malah harus masuk rumah sakit. Karena dia kehabisan natrium gitu kan, karena sifatnya diuretik atau peluru kencing, kehabisan natrium, ya dia harus dirawat di rumah sakit. Jadi pesan itu harus sampai dengan jelas. Itulah kenapa kelas itu saya adakan seperti itu, Pak. Oke. Jadi ya ada aturan mainnya juga ya, Dok ya. Jangan betul. Jangan kita menomorsatukan juga gitu ya kan. Jadi setiap apa yang sudah ada di alam semesta ini, kalau boleh saya katakan ya, Dok ya, bahwa ya baik itu tumbuhan tadi ya kan, yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan manusia gitu ya, sebenarnya ya kalau pikirannya sudah terbuka ya itu bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna ya bagi kita semua ya, Dok ya. Betul. Oke. Ya, sungguh ya sangat bermanfaat ya pembicaraan dengan Dr. Prapti di hari ini, semua sahabat-sahabat sepajak ya. Tadi Dr. Prapti juga sudah menceritakan ya tumbuhan-tumbuhan apa yang kalau kita boleh konsumsi itu baik menjadi kesehatan kita. Tapi ingat ya, semuanya diminum, semuanya dikonsumsi dengan aturan yang jelas juga ya. Jadi pemahaman dari sahabat-sahabat sepajak juga memang harus jelas begitu ya. Tujuannya, kadarnya gitu ya. Itu pasti akan berguna ya, akan berguna bagi kesehatan ya sahabat-sahabat sepajak semuanya, seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri begitu ya, tadi kalau Dr. Prati juga sudah menyebutkan bahwa ya secara nggak langsung usaha menjadi entrepreneur di bidang herbal ini mendatangkan cuan, sahabat-sahabat ya, mendatangkan cuan. Dan tadi Dr. Prati juga sudah mengatakan bahwa ya pembukuan yang dilakukan bersama dengan suami tadi ya, Dok ya, itu dilakukan secara transparan. Artinya penting bagi sahabat-sahabat sepajak ya, bahwa cuan tetap penting, tetapi pembukuan juga harus dilaksanakan. Karena apa? Karena ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Pajak, seperti itu. Nah, bagi sahabat-sahabat sepajak yang bingung nih, bagaimana bisa menyelenggarakan pembukuan dengan baik, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi ada momok di sana ya untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jangan khawatir sahabat-sahabat sepajak, ada aplikasi sepajak ya. Sahabat-sahabat bisa bertanya di sana mulai dari hal yang paling kecil ya, cek nomor NPWP, cek NIK, sudah padankah NIK-nya dengan NPWP-nya, semuanya bisa ditanya di sana, seperti itu ya. Persoalan untuk bagaimana membukukan dengan baik dan benar ya, sesuai dengan profesi-profesi ya yang sahabat-sahabat sepajak geluti sehari-hari, seperti itu bisa dibantu di aplikasi sepajak tersebut. Jadi jangan lupa ya, saya juga ada di sana sebagai salah satu dari profesional yang ada di sana, bisa membantu sahabat-sahabat di sana untuk ya bagaimana menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya tanpa harus takut gitu ya. Tanpa harus takut, bisa didampingi juga. Ingat, aplikasinya 24 jam per 7 seperti itu. Baik, Dok, sangat luar biasa ya, Dok ya. Pemahaman yang dokter kasih ya, kita semua di sini penting untuk menjaga kesehatan ya dengan bantuan herbal tadi. Jadi ya apa yang ada di dapur tadi itu saya baru sadar juga, ya memang selama ini juga sering buat teh jahe, Dok, tapi occasionally lah ya, nggak terus menerus memang seperti itu. Tapi yang mau
berikan di sini adalah bagaimana ya tumbuhan seperti yang tadi itu nggak usah harus jauh-jauh kita mencarinya gitu ya dok ya. Betul. Ataupun di pasar juga ada sebenarnya gitu ya. Tapi kalau memang istilahnya kalau kayak ya sesuatu yang memang ada juga yang nggak semuanya tersedia di kota-kota besar gitu dok ya. Nah itu memang bisa dicari gitu ya dok ya. Tetapi yang tersedia pun sekarang ada itu sudah cukup sebenarnya, bisa dimanfaatkan ya dok ya untuk kalau kita kembali lagi aware nggak dengan kesehatan kita. Jangan sampai nunggu divonis baru kita aduh iya saya mau minum obat, iya saya menjaga kesehatan. Nah itu udah mundur sebenarnya, sudah terlambat seperti itu ya. Jadi jangan sahabat-sahabat sepajak cari cuan penting, tapi sehat juga penting ya, sahabat-sahabat sepajak. Oke, baik dokter, terima kasih ya buat waktu kesempatannya di hari ini ya. Semoga kegiatan usahanya berjalan dengan baik ya dok ya. Demikian juga dengan kelas-kelasnya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Ya bisa menimbulkan suatu ya bahwa kesehatan itu penting dok, gitu ya, itu aset yang paling utama, seperti itu. Oke, sampai bertemu ya, Dr. Prati di terima kasih. Pembicaraan berikutnya di podcast berikutnya. Kita akhiri podcast kali ini, sampai berjumpa dan jangan lupa stay healthy and stay focused and keep your mind healthy. Sampai jumpa.